bersama-sama mengagungkan baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana kita mendengar daripada syair-syair Al-Imam Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Beliau mengatakan masyi kama majma'il maulid yujallil kurub. Masyi, jadi beliau menggunakan kalimat amiyah Hadramut, ya. Artinya tidak ada seperti perkumpulan majlis maulid. Kenapa ya Habib? Beliau dikatakan oleh beliau karena majlis maulid ini, kata beliau, yujallil kurub, menghilangkan rasa gelisah, menghilangkan rasa gundah, menghilangkan rasa galau, menghilangkan rasa muyak kalau Banjar. Ya, kita mau jangan pergi ke karaoke. Mau, kata beliau, datang di majlis maulid. Masyi kama majma'il maulid yujallil kurub dal waqt taubatak yal asi idza batatu. Ini bahasa amiyah Hadramut. Za al waqt, sekarang ini kapan itu? Ketika dibacakan maulid, kata beliau, ini adalah waktu kita berkembali kepada Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang bermaksiat. Ya ayyuhal asi irji' ila Allah, kembali kepada Allah di waktu kapan? Di saat dibacakan maulidun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena maulid majelis yang dibacakan Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan sembarang majelis. Di dalam maulidnya beliau mengatakan wa bi'arfi dzikrihi tatayyabatil majalisu wal mahafil. Ketika disebut-sebut nama Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada keluar aroma semerbak bau harum ke langit sampai ila sama'id dunya, keluar aroma yang sangat sedap. Kenapa? Karena di situ ada Nabi Muhammad. Bukan karena kita, bukan karena siapa, tapi semuanya murni karena Rasulullah. Laisa nahnu alladhi nuhyi dzikraka ya Rasulullah, walakin dzikraka allati yuhyi qulubana. Bukan kami yang menghidupkan acara peringatan maulid ini wahai Rasul, melainkan dengan kami hadir di majlis maulid ini, peringatan mengingat nama Rasulullah, itu yang membuat kita hidup semakin cinta kepada Rasulullah. Nah, yang diperingati ini bukan orang luar, bukan orang biasa. Di tempat, di salah satu warisannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Ahlul Bait Nabi, majlis taklim. Buat bubuan pian nang hadir di majlis ini kabar gembira ada dua. Amun nang mau olah majlis itu bubuan habaib dzurriyat, karena beliau ini memiliki intisab dua. Yang pertama al-intisabud dzati, nyambung secara zat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nyambung secara zat dari mana? Karena beliau ini memiliki silsilah yang sangat jelas sampai kepada Nabi Muhammad. Belum lagi dari segi ilmu. Makanya Imam Muhammad al-Baqir ketika berpesan kepada anak beliau Imam Ja'far as-Sadiq, "Syuf ya waladi, ya kan? Al-ilmu syaraf. Bi wa bika asyraf." Ilmu ini mulia, tetapi kalau ilmu itu ada dalam diriku dan dirimu, lebih mulia lagi ilmu itu. Maksudnya diriku siapa? Diri Ahlul Baitun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tempat ini kita bersambungnya zati, ya kan? Belum lagi ada lagi ardi, dari mana? Dari ilmu. Nasab oke, dari ilmu luar biasa lagi. Habib Ahmad ilmunya kalau kita lihatkan, sambungkan nasabnya, bertemu dengan Sayyidil Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidh, sampai ke atas lagi. Dari kakak beliau Habib Ali Masyhur, mengambil dari ayahanda beliau Sayyidil Habib Muhammad. Dari segi lainnya Al Habib Umar berguru kepada Al Imam Al Habib Muhammad bin Alwi bin Abdullah bin Shihab. Nyambung lagi kepada Sayyidil Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Saggaf, sampai ke ayah beliau, 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 ila Sayyidina Imam Ahlul Masyariq wal Magharib Imam Ali bin Abi Thalib. Bab Madinatul Ilm. Kada ada, demi Allah, kada ada orang yang bisa mengaku alim amun kada melalui pintunya Imam Ali bin Abi Thalib. Dusta. Kayak apakah orangnya? Amun inya kada melalui jalan ini, dusta. Biar inya hafal kitab napakah, amun kada melalui jalannya Sayyidil Imam Ali bin Abi Thalib, inya kada bakal sampai nangai. Ya Allah. Karena kada mungkin, janji Nabi sudah mengatakan, ana madinatul ilm wa aliyun babuha. Aku ini kotanya ilmu, jar Nabi. Wa aliyun babuha, Ali ini adalah pintunya.
Faman aradal Madinah falyatiha min babiha. Amun orang hendak masuk ke kota itu harus melalui lawang, pintu. Ya kalau sama semuanya harus melalui pintu. Nah disinilah ya. Menyambung lagi kemana? Sayyidil awwalin wal akhirin, Imamil anbiya wal mursalin, Sayyidina Muhammad bin Abdullah. Oh luar biasa. Di tempat mulia, keturunan orang-orang mulia, warisan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selain kita memperingati Maulid Rasulullah, kita di sini duduk di tempat salah satu warisan Nabi Muhammad. Apa itu? Al-ilm. Al-anbiya lam yuwarrithu dinaran wala dirhaman. Para nabi kada mewariskan harta, tahta, wanita kada ada. Kayak itu kalau ujarnya harta, tahta, binian. Iya kan? Bahasa gaulnya sekarang itu dah. Para nabi itu kada mewariskan harta wala tahta kada ada. Innama warrathu al-ilma. Para nabi ini mereka mewariskan apa? Ilm, al-ilmu. Faman akhadahu faqad akhada bihadzin wafir. Siapa orang yang mengambil warisan nabi ini, maka inya telah mengambil bagian yang paling bujur sudah. Ya, sepeninggal baginda Nabi Muhammad di kota Madinah, Sayyidina Abu Hurairah. Nama beliau ini Abdurrahman bin Sakhr. Al-Imam Abu Hurairah ini melihat sepeninggal Nabi Muhammad masjidnya Rasulullah sunyi, sepi. Sedih hatinya Sayyidina Abu Hurairah. Ya Rasulullah, cuman ada beberapa orang nang duduk halakoh, nang satu membaca Quran, nang satu membahas ilmu agama. Sedihnya hati Sayyidina Abu Hurairah. Begitu Sayyidina Abu Hurairah keluar ke pasar di kota Madinah, mereka mendapati para orang-orang di situ sibuk di pasar jual beli. Akhirnya Sayyidina Abu Hurairah ini mencari sebuah alasan kayak apa caranya supaya orang-orang ini kembali ke masjid. Lantas Sayyidina Abu Hurairah mengatakan, ya ma'syara ahlal Madinah, hei penduduk kota Madinah, halummu ila masjidi Rasulillah. Ayo kita bersama-sama ke masjidnya Rasulullah. Fa inna wirasa Rasulillah tuwazza'al an. Warisannya Nabi Muhammad sekarang dibagi-bagikan di masjid. Ngarannya manusia mendengar warisan bukahan orang. Ya kalau sama kayak orang sini. Nah, sallallahu ala Muhammad. Ya wajar, harta. Siapa gerang nang kada hendak lawan ngarannya warisannya kalau mendengar warisan ditinggalkan pasar orang bukahan ke masjid. Begitu sampai di masjidnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, para sahabat ini bingung. Ya wail Abu Hurairah, celaka Abu Hurairah, inya berdusta. Ketika mereka mau keluar dari masjid, tepat papasan dengan Abu Hurairah. Malakum, kenapa kalian kembali? Ya Abu Hurairah, ya Abdurrahman bin Sakhr, kenapa ikan berdusta lawan kami? Harap juga Imam Abu Hurairah bahasa Banjar. Ya kalau Abu Hurairah mengatakan, kenapa engkau berdusta? Kenapa saya harus berdusta? Dibilang, engkau mengatakan bahwasanya di masjid Rasulullah sekarang dibagi-bagikan warisannya Rasul. Mana? Lantas, wa madza wajadtum? Apa yang kalian dapati di masjid? Ma wajadna illa al-halaqah yaqra'una al-Qur'an wa halaqatan yatadarasuna fima bainahum. Kami tidak mendapati kecuali satu halaqah membaca Al-Qur'an, yang satu lagi mempelajari ilmu agama. Wa ilakum, kata Abu Hurairah, celaka kalian, tilkumul mirathun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa innal anbiya lam yuwarrithu dinaran wala dirhaman. Nang seperti itu adalah warisannya Nabi. Para nabi ini kada mewariskan harta, kada. Itu nah warisannya. Nah, kita duduk di sini di warisannya Rasulullah, dari segi ilmu, dari segi nasab dapat kita beruntung. Ya kalau syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Belum lagi di malam hari ini kita memperingati bulan kelahiran manusia agung, manusia suci. Ya, sebetulnya ulun ini kada pantas ceramah di sini, banyak habaib di sini. Cuman dipaksa oleh Ahmad semalam. Aturannya malam ini ulun dibisi acara undangan di daerah Lok Cantung. Cuma ulun menolak di sini bisa ketulahan. Karena sohibul wilayah ini. Ya, kalau Al-Habsyi di sini sohibul wilayah, Al-Habib Ali bin Hasan. Beliau ini bukan orang biasa. Setiap malam ulun tawassul kepada beliau. Ulun menolak undangan ini, bahaya ini, bisa kena sumpah sama beliau ini.
Iya kan? Mudah-mudahan berkat keberkahan majelis, berkat kita berkumpul para habaib anak cucu Nabi Muhammad, kita mendapatkan keberkahan. Ya, hadirin wal hadirat, ulun akan bercerita sedikit tentang bagaimana keindahan Nabi Muhammad. Ya, karena kata Habib Ahmad tadi terserah beliau yang ceramah hajar. Ya, kita berkisah barang, mungkin pian beberataan Bubuan Martapura, masya Allah orang alim banyak. Di setiap tempat mereka menghadiri majelis ilmu. Iya kan? Ulun sekadar mengambil cerita daripada apa yang dibacakan di dalam kitab Maulidul Habsyi tentang Nabi kita Muhammad. Ya. Mengenai peringatan di mana-mana, alhamdulillah kalau bulan Rabiul Awal semua orang mengadakan Maulid ganal, memperingati, memeriahkan. Kada usah lagi berdalil-dalil kita sudah. Ya kalau mulai bahari sebaharian orang menacara maulid kenang dibahasakan bid'ah, kada ada dalilnya, kada ada dalilnya. Ulun membawa satu dalil aja. Nih, ujar Imam Ibn Katsir di dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah. Beliau mengatakan anna iblis ranna arba' rannat. Iblis itu berkuciak 4 kali. Berkuciak nang sangat histeris si iblis itu. Pernah kayak apa kuciaknya beb kada tahu ulun. Ya Allah. Jadi syaitan atau iblis ini pernah berteriak sangat histeris. Anna syaitan ranna arba' rannat. Ya. Yang pertama indama lu'in. Ketika Allah laknat itu syaitan, dia berteriak luar biasa. Ya. Syaitan ini dia adalah makhluk Allah, alim. Tetapi karena kesombongannya dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika syaitan dilaknat oleh Allah, dia teriak luar biasa, histeris. Itu yang pertama. Yang kedua, wa indama turid minal jannah. Ketika dia diusir oleh Allah dari surga. Kita tahu bahwa syaitan tempatnya di surga. Abuna Adam dan juga Ummana Hawa. Abah kita, orang tua kita, Nabi Allah Adam dan Siti Hawa, tempat tinggalnya di surga. Allah mengatakan, wa qala qul ya Adam uskun anta wa zawjukal jannata wa kula min haitsu syi'tuma wa la taqraba. Ujar Tuhan, wa la taqraba. Jangan ikam beparak. Kada ada Tuhan mengatakan wala takula, kada ada. Bisa pian cari di Al-Qur'an. Adalah Tuhan mengatakan wala takula hadis syajarah, kada ada. Tapi Allah mengatakan wala taqraba pakai alif karena fa'ilnya siapa? Adam lawan Hawa. Wala taqraba hadis syajarah, jangan ikam beparak, jangan, apalagi bejapai. Mun bahasa kita. Ya kan? Akan tetapi apa? Fawaswasalahuma syaitan. Fagala manahakuma rabbukuma antilkuma syajarah. Adam, ada apa-apa. Kalau silahkan makan, bukannya dilarang, itu cuma aja ya namanya manusia. Akhirnya dia terperangkap oleh bisikan syaitan, dimakan. Nah, ketika itu dilaknat, kemudian dilaknat oleh Allah, dilaknat setelah itu ditolak dari rahmatnya Allah. Diusir Adam dengan syaitan, diturunkan ke bumi. Tapi Adam masih selamat. Kenapa? Karena dia sempat minta ampun, bertawassul kepada Allah berkat Nabi Muhammad. Apa kata Nabi Allah Adam? Ya Rabb, ya kan? Allahumma inni as'aluka, ya Allah, aku memohon kepadamu ampuni dosaku ya Allah, bijahi Muhammad, dengan ngarannya Muhammad. Kemudian Allah memfirmankan, ya Adam, min aina tadri isma Muhammad? Dari mana ikam tahu yang ngarannya Muhammad? Ya Rabb, lamma khalaqtani wa nafakhta fiyar ruh. Ya Rabb, ketika pian ciptakan ulun dan pian tiupkan di dalam diri ulun ini ruh, ya Rabb, rafa'tu ra'si, ulun angkat kepala ulun ya Allah, wa ra'aitu ala gawaimil arsh maktubun la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ulun angkat kepala ulun ya Allah, dan ulun tidak perhatikan setiap dinding-dinding yang tiang-tiang di surga, kecuali semua tertulis la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Wa aigantu ya Rabb, dan ulun yakin ya Allah, tidak ada satu nama makhluk nang disandingkan dengan ngaran pian terkecuali makhluk itu paling pian cintai ya Rabb. Sodakta ya Adam, ujar Tuhan, bujur ikam damai.
Hada Muhammad min dzurriyyatik. Muhammad ini adalah salah satu dari keturunanmu. Walaulahu ma khalaqtuka ya Adam. Kalau bukan karena Muhammad ya Adam, aku kada bakal ciptakan ikam. Kada ada apa-apanya ikam damai. Siapa? Nabi kita Muhammad. Amun versinya Imam Diba, Abdurrahman Ad-Dibai, al-kaunu isyaratun wa antal magsud. Alam semesta ini isyarat aja. Tujuan hakikatnya itu adalah Nabi kita Muhammad. Kemudian apa kata Allah kepada Adam? Ya Rabb, oleh karena itu wahai Adam, berkat Muhammad aku ampuni dosa-dosamu. Tapi dia diusir dari Allah dari surga beserta iblis juga. Itu yang kedua. Iblis berteriak histeris. Kemudian yang ketiga, hinama wulidan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah lahir ke muka bumi ini, itu syaitan berkuciak histeris. Kenapa? Kerjaanku sia-sia selama ini, aku menyesatkan manusia. Sekarang Allah munculkan sosok yang ditunggu-tunggu penjuru dunia semesta alamnya, Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang-orang yang mengatakan acara peringatan Maulid itu kada baik, berarti inya tuh kuciak sama kayak setan. Ya, kalau siapa nang madahkan? Imam Ibn Katsir. Mana rujukannya? Kitab Bidayah wan Nihayah. Sudah jelas, kada usah dipanjangkan lagi. Dan yang keempat, yang terakhir, ketika syaitan itu teriak sangat histeris, ketika Allah turunkan Fatihatul Kitab. Ketika Allah turunkan surat Al-Fatihah, setan itu teriak sangat luar biasa. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah, seperti acara peringatan Maulid baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagaimana beliau mulai dari sebelum lahir dan setelah beliau akan lahir sampai beliau dilahirkan, sama mempunyai banyak keajaiban yang sangat istimewa. Al-Habib Ali Habsyi dalam maulidnya tadi menceritakan, fatanaqqala dzalikal jamalul maimun fil aslabil karimati wal butun. Berpindahlah jamal, keindahan, cahaya keindahan baginda Nabi Muhammad, mulai dari Nabi Allah Adam turun ke putranya Nabi Allah Syith. Dari Syith turun lagi ke bawah sampai ke Nabi Allah Nuh. Sampai makanya Nabi mengatakan apa? Ma waladani min sifahil jahiliyati qat. Aku ini tidak dilahirkan dari pernikahan yang kada sah. Semuanya sah, sahih dalam agama Islam. Artinya tidak kemasukan pernikahan yang campur-campur tidak baik. Sampai kepada kakek beliau Abdul Muttalib hingga ke ayahanda beliau Sayyidina Abdullah. Sebelum Sayyidina Abdullah menikah dengan Sayyidatuna Aminah, diceritakan dalam sirah itu, Sayyidina Abdullah, amun beliau jalan di kota Mekah. Ketika beliau Sayyidina Abdullah jalan di kota Mekah ini, belum menikah dengan Aminah, para wanita mengikuti Abdullah dari belakang. Begitu banyak wanita mengumpati Sayyidina Abdullah dari belakang. Sampai salah satunya wanita itu mengatakan, halla tuzawwidni ya Abdullah. Hei Abdullah, kenapa ikam kada hendak menikah lawan aku? Jadi nang binian ini menawarkan diri. Bayangkan, wah ini kada ada itu. Zaman Rasul, perempuannya menawarkan kepada Sayyidina Abdullah. Kenapa? Bukan karena Sayyidina Abdullah, tetapi ada di kening Sayyidina Abdullah itu cahaya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fatanaqqala dzalikal jamalul maimun fil aslabil karimati wal butun. Setelah itu singkat cerita, Sayyidina Abdullah selang beberapa bulan nikahlah dengan Sayyidatuna Aminah. Wabana biha, kumpul dengan Sayyidatuna Aminah. Fatanaqqala dzalikal jamalul maimun fil aslabil karimati wal butun, fama min sulbin dhammah illa wa tammat alaihi minallahin ni'mah. Semuanya dari tulang sulbi rusuk sampai ke belakang sampai Sayyidina Abdullah. Begitu Sayyidina Abdullah menikah dengan Sayyidatuna Aminah, berpindahlah kepada Sayyidatuna Aminah bintu Wahbin. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan sembarang orang, bukan sembarang makhluk. Sampai beliau ketika dilahirkan ke muka bumi ini, di situ diriwayatkan bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam lahir ada yang mengatakan sujud,
Ada yang mengatakan mengangkat ke kepalanya, ke kedua matanya ke atas langit. Mu'miyan bidzalika raf'i ila anna lahu syarafan ala majduhu wasama. Apa gerang arti mu'miyan itu? Ay musyiran au ma'ayumi'u ay asyara yushiru, mengisyaratkan bahwasanya beliau ini memiliki kedudukan yang tinggi di sisi Allah. Terbukti. Apa buktinya? Nabi mengatakan Adam wa man dunahu tahta liwa'i yaumal qiyamah. Adam beserta seluruh para nabi-nabi rasul itu nanti di akhirat berada di bawah panjiku di hari kiamat. Innal jannah muharramatun ala jami'il umam qabla an tadkhula ummati ana. Surga ditutup, diharamakan oleh Allah terhadap seluruh umat sebelum umatku masuk berdahulu. Bubuan Martapura berdahulu. Amin. Bubuan yang ada di majlis ini berdahulu. Wa innal jannah muharramatun ala jami'il anbiya qabla an adkhula ana. Dan surga diharamkan oleh Allah bagi seluruh para nabi kecuali aku berdahulu masuk. Siapakah? Ibrahim kah? Musa kah? Siapakah? Nabi Soleh kah? Siapa aja kah? Ketika Ridwan diketuk pintunya oleh para nabi, man bil bab, Adam Abul Bashar. Oh, ampun maaf Dam. Ulun diperintahkan oleh Allah membukakan pintu gasan Muhammad aja. Aku nih bapaknya manusia, biar bapak siapakah? Ya. Amun Rasulullah belum datang, haram ulun membuka surga ini. Oh, jangan macam-macam. Umatku bang kayak apa? Belum sebelum umat pian, umatnya Ahmad berdahulu masuk. Ya. Ngaran Rasulullah itu terkenal di langit Ahmad. Masyhur dengan nama Ahmad. Ini Nabi kita Muhammad yang kita peringati malam ini. Indahnya, ketampanannya, keelokannya, akhlaknya, budi pekertinya, tutur katanya, beliau bermasyarakat, beliau bertetangga, beliau di dalam rumah tangganya, beliau ketika menjadi pemimpin rumah tangga, semua ada tauladan yang ada di dalam diri Nabi kita Muhammad. Makanya para aulia, ulama-ulama mereka ini menjadikan Rasulullah sebagai perantara. Untuk apa? Meraih ridhonya Allah. Salah satunya yang kita baca maulidnya, Imam Ali Al-Habsyi. Beliau menggugah syair-syair yang begitu indah memuji Nabi Muhammad. Bikagat safat min dahrinal ayyamu ya Rasulullah. Dengan karena engkau wahai Rasulullah, hari-hari kami menjadi indah ya Rasulullah. Ya, wa tasyarrafat biwujudikal a'wam. Dan tahun-tahun kami ini ya Rasulullah berkat Nabi Muhammad menjadi bagus. Berkat siapa? Berkat Rasulullah. Itu versinya Imam Ali bin Muhammad Al-Habsyi, menjadikan Rasulullah sebagai wasilah perantara untuk mendapatkan rahmatnya Allah. Laulaka ya zinatal wujud ma taba aishi wala wujudi wala tarannamtu fi salati wala ruku'i wala sujudi. Ya Rasulullah, kalau bukan karena engkau, hidupku nggak akan enak, kehidupanku nggak bakal nyaman. Kalau bukan karena Nabi Muhammad, aku nggak bakal kenal solat, dan ulun kada bakal khusyuk di dalam ruku dan sujud. Kalau bukan siapa? Kalau bukan karena Nabi kita Muhammad. Makanya sepakat imam madhab 4, Maliki, Syafi'i, Hambali, Ibn Hambal, Imam Abu Hanifah, ketika ada orang sholat walaupun itu sholat wajib dan dia mendapatkan anugerah oleh Allah melihat Nabi secara terjaga, kemudian Nabi memanggil dia tapi dia sholat, wajib diputus itu sholat. Mun kita sembahyang dalam hukum fikih itu, mun kita sembahyang nih lah, kita membatalkan sholat wajib itu haram, kada boleh, kecuali nang memanggil kita itu Nabi Muhammad. Amun Rasul nang memanggil ketika kita sholat wajib, wajib kita putus sholat. Kenapa? Amun kada, kalau bukan karena Rasulullah kita kada bakal kenal sembahyang. Itu dahsyatnya, agungnya Nabi kita Muhammad. Kan? Ulun nggak mau berpanjang lebar karena mungkin masih ada yang lain daripada Habib Ahmad. Intinya mudah-mudahan dengan kita berkumpul di majelis yang penuh barokah ini, Allah ampuni dosa kita. Mudah-mudahan sebagaimana Allah kumpulkan kita pada malam hari ini di majelis yang penuh keberkahan, mudah-mudahan Allah kumpulkan kita kelak nanti fi yaumil qiyamah. Di mahsyar kita ikut rombongan Nabi Muhammad bersama rombongan para habaib.
ya, bersama rombongan para orang-orang yang soleh cinta kepada Nabi Muhammad. Mudah-mudahan dengan berkat maulid Allah jaga kampung dan kota kita dari segala mara bahaya. Allah angkat segala musibah mara bahaya dari kota kita berkat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iya kan? Kalau di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka tidak mendapatkan siksa karena di situ mereka ada Nabi Muhammad. Tapi di saat ini ya Allah kami berkumpul dengan ahlul bait Nabi Muhammad. Berkat mereka ya Allah, sebagaimana Sayyidina Umar bin Khattab bertawassul kepadamu ya Allah dengan paman Nabi Muhammad meminta hujan kepada Allah, engkau berikan hujan ya Allah. Maka kami bertawassul pada malam hari ini ya Allah berkat para habaib, berkat para syarifah, khususnya Al-Imam Al-Habib Ali bin Hasan Al-Habsyi Al-Mutawadi, berkat beliau ya Allah jangan kau keluarkan kami yang hadir dari majlis ini kecuali dosa pian ampuni ya Allah, kesalahan pian maafkan ya Allah, hajat kami pian kabulkan semuanya ya Allah. Dan mudah-mudahan Allah berikan keberkahan kepada akhina Al-Habib Ahmad di dalam majlisnya An-Namtul Awsat. Mudah-mudahan majlis ini menjadi sumber ilmu yang bermanfaat bagi seluruh kampung yang ada di tempat ini, bagi para tetangganya, jamaahnya, dan menjadi simpanan untuk kedua orang tuanya sehingga orang tuanya bangga melihat anaknya menjadi anak yang soleh dan solehah, beserta ke saudara-saudara beliau Al-Habib Umar, Al-Habib Naufal, dan seluruh keluarga Al-Habib Ahmad. Mudah-mudahan Allah jaga dari mara bahaya, Allah jaga dari segala hal-hal kejelekan, khususnya mudah-mudahan Allah jaga Sadah Al-Ba'alawi yang ada di kota Martapura, Banjarbaru, Banjarmasin, dan pada umumnya di Kalimantan Selatan. Mudah-mudahan Allah satukan para Al-Ba'alawi, Allah kuatkan mereka, persatuan mereka yang ada di Kalimantan Selatan ini ya Allah, jaga iman dan akidah mereka ya Allah. Jadikan mereka sebagai penerus perjuangan para datuk-datuk mereka ya Allah. Dan orang-orang yang hadir, mudah-mudahan Allah kabulkan hajatnya, ampuni dosanya, hajat-hajat apa yang kita hajatkan mudah-mudahan dikabulkan oleh Allah. Dan yang terakhir hajat kita adalah mudah-mudahan kita keluar dari dunia ini dalam keadaan husnul khatimah, dalam keadaan husnul khatimah ya Allah. Wa idza tawaffaitana fatawaffana muslimina mu'minin, wa idza tawaffaitana fatawaffana muslimina mu'minin, wa idza tawaffaytana ya Rabb